Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebut saja namanya Niam ya. Mungkin kalian yang sudah ke Lasem udah sering ketemu, terutama yang sering berkunjung ke Rumah Merah Heritage Lasem. Oke, kali ini saya hadir di layar handphone Bapak Ibu sekalian untuk membahas salah satu batik yang ada di Lasem. Mungkin banyak orang belum tahu ya. Yang dicari hanya Gunung Ringgit, yang dicari hanya sinografi, yang dicari hanya tiga negeri ya. Tetapi di sisi itu kita ini memiliki satu motif yang mungkin ada juga yang daerah Jakarta tahu bahwa filosofi dari batik ini yang saya pegang ini belum saya sebutkan ya, sangat luar biasa. Hampir sama dengan Gunung Ringgit, tetapi untuk motifnya pasti berbeda. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang motif batik beras uta. Nah, oke, kelihatan nggak ya? Oke, motif beras uta. Kalau dekat kelihatan kan? Tapi kalau dari jauh, sangat elegan, sip. Jadi kita udah sering ya kalau ke Lasem banyak sekali motif batik yang diperkenalkan untuk wisatawan, untuk para pecinta batik khususnya yang datang ke Lasem. Tetapi kali ini saya spesial khusus menjelaskan batik beras uta untuk kalian yang belum tahu nih. Nah, di situ yang udah tahu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan seperti itu ya. Jadi yang saya pegang ini merupakan batik tulis khasnya Lasem. Ya, batik tulis khasnya Lasem dengan motif beras uta. Ya. Sket kedua ada sekar jagatan juga, ada lokcan dan lain sebagainya. Tetapi untuk dominasinya di sini menggunakan motif beras uta. Kelihatan ya? Oke, tak tunjukkan dulu. Cek. Oke. Kita sampaikan lagi. Wah, kalau saya pakai ini kayaknya kok keren. Oke. Di sini yang saya pegang karena motif di Lasem atau jenis batik di Lasem itu ada tiga, ada yang berbentuk sarung, ada yang berbentuk selendang atau gendongan, ya, ada juga yang berbentuk jarit. Nah, yang saya pegang ini, khusus yang saya pegang ini ya, ini adalah tipikal jarit dengan lebar 105 cm dengan panjangnya 235 cm. Itu adalah rata-rata jarit yang ada di Lasem. Tetapi itu belum pasti ya. Nanti untuk lebih pasti, pastinya diukur terlebih dahulu sebelum dibeli. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan untuk kain yang dipakai, yang saya pegang ini, yang mungkin biasa orang kalau di Lasem, di Lasem itu kainnya masih prima, masih primis. Oke, jawabannya adalah betul. Rata-rata batik yang ada di Lasem ini menggunakan kain prima sama kain primis. Tetapi batik yang saya pegang ini, batik yang saya pegang ini merupakan kain batik dengan jenis kain primis. Nah, primis seperti itu, halus ya. Dari segi kehalusannya ya lumayan halus lah, adem kayak gitu kalau dipakai. Oke, next. Habis itu kita masuk ke area pewarnaannya terlebih dahulu. Untuk area pewarnaannya itu dari batik yang saya pegang ini yang kelihatan ada tiga. Yang pertama, kalian bisa lihat kan, dominasi warna kuning itu sangat istimewa, cerah sekali. Kuning ketemu biru. Nah, warna keduanya adalah biru. Nah, biru untuk bunga-bunganya nih. Nah, biru ini juga keren. Kuning ketemu biru sangat kontras sekali. Habis itu ada hitam. Hitam ini aslinya dasarannya tetap kuning ya. Aslinya dasarannya tetap kuning, tetapi dimasukin warna untuk jadi warna hitam. Jadi untuk proses pewarnanya itu sendiri, saya buka nih, spesial saya buka menggunakan pewarna naptol. Naptol habis itu dikunci dengan garam. Jadi untuk proses pencelupan yang saya bawa ini menggunakan geret ya.
Kalau biasanya ada yang celup, ada yang ditarik. Nah, ini yang ditarik seperti itu. Untuk pewarnaannya bisa 4 kali celupan. Sangat spesial ya. Prosesnya juga tidak mudah. Jadi ketika nanti sudah dapat warna kuning ini ya, nanti ditutup, habis itu dikasih untuk dipola lagi di lengkreng yang warna birunya ini. Wah, itu keren. Habis itu barulah ditutup lagi, dikasih untuk warna yang hitam ini. Set gitu ya. Jadi untuk prosesnya emang sangat lama. Jadi batik tulis lasem itu sendiri biasanya harganya istimewa, tetapi prosesnya juga istimewa. Nggak proses kilat baru dijual mahal, enggak. Prosesnya pasti mengikuti, harga itu pasti mengikuti sebuah proses yang dilakukan untuk membuat hasil seperti ini. Seperti itu. Sebelum kita ke motif utamanya, di sini ada motif pinggiran. Motif pinggiran khasnya lasem, oke. Motif pinggiran khasnya lasem, kelihatan kan? Di sini ada melatian, ada nyok papat. Nah, nyok papat ini biasanya ini adalah lubang canting, ini ya, lubang canting dengan lubang 4 lubang seperti itu. Ada juga latohan khasnya lasem. Sorry, ini latohannya. Oke, ini latohan. Kalian bisa lihat kan? Sangat keren sekali. Dan kalian bisa lihat untuk bunganya. Bunganya seperti ini. Keren kan? Bunganya sangat keren sekali. Ini jarang yang menggunakan bunga seperti ini. Kalau ini tidak ada berasuta, saya akan menyebutnya dengan batik Sekar Jagad. Tetapi kalau dominasi di sini banyak berasuta, pastinya saya menyebutnya dengan motif batik tulis berasuta seperti itu. Oke, kita ke topik utama. Beras uta itu sendiri, beras uta itu sendiri yang ada di sini, beras uta itu salah satu tanda kemakmuran, harapan pembatik ketika mereka ini membuat motif ini. Pembatik ini juga berharap bahwa nantinya si pemakai ini diberikan kemakmuran. Kalian tahu nggak sih bahwasanya ketika zaman dahulu menanak nasi, pasti dia yang dibutuhkan adalah nasinya kan, butiran beras seperti itu. Jadi untuk proses nasi itu ada butiran beras yang disaring supaya mendapatkan hasil untuk dimasak seperti itu. Jadi kotorannya disaring. Jadi harapan beras uta itu sendiri juga sama hasilnya. Kurang lebihnya adalah bukti tanda kemakmuran ketika si pemakai ini menggunakan motif batik beras uta yang ada di sini, bahwasanya harapan seseorang itu untuk memakainya juga akan diberikan kemakmuran, hidup yang makmur, damai, dengan kebaikan yang diberikan ke sesama seperti itu. Itu adalah motif-motif, bukan motif-motif ya, semacam simbolis lah beras uta itu sendiri. Oke, seperti itu mungkin ya teman-teman, Bapak Ibu juga. Jadi ketika kalian membeli batik tulis lasem itu sendiri, kalian itu harus juga memahami arti dari motif kain batik yang kalian beli. Nggak hanya warnanya cantik seperti itu. Kita harus memahami kalau beli ini itu artinya apa sih, Bapak, Ibu, para penjual seperti itu. Boleh kalian tanyakan, tidak apa-apa. Karena itu adalah semacam energi positif yang diberikan para pembatik untuk para customer yang memakai batik itu sendiri. The power of batik seperti itu. Jadi harapan dari kita semua bahwasanya Bapak Ibu juga beli batik dan juga mengerti arti yang terkandung dalam motif batik itu sendiri. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.